Hai semuanya, hari ini kita akan membahas tentang salah satu topik yang sering banget diminta sama teman-teman, yaitu HIIT, High Intensity Interval Training. So, let's go. Kalau kalian merasa konten yang saya berikan bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, lalu ikon lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video terbaru saya. Terima kasih. HIIT atau High Intensity Interval Training adalah salah satu bentuk kardio yang menggunakan interval sebagai basis latihannya. Jadi dalam HIIT itu sendiri nanti akan ada waktu untuk latihan dan waktu untuk istirahat yang akan diulangi sejumlah set hingga mencapai target durasi yang telah kalian tentukan. Perlu diingat bahwa HIIT itu berbeda dengan steady state cardio, di mana HIIT itu mengharuskan adanya intensitas maksimal saat latihan. Intensitas maksimal ini diukur dari denyut nadi kita saat latihan. Ada target denyut nadi yang harus kita capai. Biasanya 80-90% dari MHR atau maximum heart rate, walaupun ada beberapa literatur lain yang menyarankan 70-90% dari MHR. MHR atau maximum heart rate itu didapatkan dengan rumus 220 dikurangi usia kita sekarang. Jadi saya sebagai contoh, 220 dikurangi 26, maka saya mendapatkan angka 194. 194 ini adalah 100% dari MHR. Jadi kalau misalnya saya mau mendapatkan target 80-90%, maka saya kalikan 0,8 sampai 0,9 dari 100% MHR tadi. Maka saya akan mendapatkan angka 155 hingga 175. Jadi saat saya melakukan latihan HIIT, seharusnya target denyut jantung saya pada saat saya latihan dengan intensitas maksimal tersebut ada di angka 155 sampai 175. Oke, cuman survei aja. Teman-teman pada ngitung nggak denyut nadinya pas latihan HIIT? Coba komen di bawah apakah kalian menghitung denyut nadi kalian sendiri saat latihan HIIT. Oke, komen di bawah. Setelah kalian mengetahui tentang MHR, maka kalian harus tahu caranya menghitung denyut nadi atau denyut jantung kalian sendiri. Ada banyak banget cara sebenarnya, tapi yang paling simple adalah dengan cara manual. Jadi gunakan 3 jari kalian, bisa yang kiri atau yang kanan. Setelah itu letakkan di bagian leher depan, seperti ini. Setelah itu rasakan denyut nadinya dan hitung selama 60 detik, selama 1 menit. Ada berapa denyut nadi yang kalian rasakan? Nah, itu adalah angka denyut nadi kalian selama 1 menit. Kalau mau lebih simple pada saat latihan HIIT karena waktu istirahatnya mungkin lebih pendek-pendek, maka kalian bisa gunakan 15 detik saja. Kalian hitung selama 15 detik lalu dikalikan 4. Maka itu adalah heart rate kalian pada saat itu. Selain cara manual tersebut, cara lain yang bisa kalian lakukan adalah dengan menggunakan heart rate monitor yang ada di smartwatch. Kelebihannya adalah kalian nggak perlu repot-repot mengukur denyut nadi kalian, dan denyut nadi kalian bisa tercatat dengan lebih baik. Kekurangannya, biasanya smartwatch yang dipakai di tangan dengan sistem cahaya yang mengukur kecepatan kapiler itu tidak terlalu akurat. Jadi kalau kalian memerlukan heart rate monitor yang lebih akurat, saya sarankan menggunakan heart rate monitor dengan chest strap. Jadi nantinya akan ada alat yang dipakai dekat dengan dada kalian di daerah jantung. Dan alat tersebut akan terkoneksi dengan jam tangan yang sudah biasanya disediakan juga dalam paket tersebut. Jadi itu nanti hasilnya denyut nadinya akan lebih akurat. Seperti yang sudah saya bilang tadi, HIIT dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu waktu untuk latihan dengan intensitas maksimal dan waktu untuk istirahat aktif. Secara definisi, HIIT yang klasik adalah latihan dengan intensitas maksimal dengan durasi yang pendek, hanya kurang lebih 20-30 detik, yang diikuti dengan istirahat aktif secukupnya, biasanya itu 2 menit, bahkan bisa sampai 3 menit. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa latihan HIIT yang klasik itu cuma 30 detik dan waktu istirahatnya bisa memakan waktu sampai 3 menit? Kita akan coba bahas tentang latihannya dulu. Kenapa cuma 30 detik? Untuk mencapai dan mempertahankan intensitas maksimal, yaitu 90% dari MHR tadi, itu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan biasanya hanya bisa dipertahankan selama 30 detik. Kalau lebih dari 30 detik, biasanya itu bukan 90% dari MHR. Mungkin cuma 70 atau 80% dari MHR. Lalu kenapa waktu istirahatnya itu mencapai 2-3 menit? Nah, waktu istirahat ini akan membantu menurunkan denyut jantung kita
dan memastikan tubuh kita pulih kembali sebelum melakukan latihan dengan intensitas maksimal berikutnya. Namun, seiring dengan perkembangannya, makin banyak variasi HIIT yang muncul. Ada yang 40/20, ada yang 30/30, ada yang Tabata HIIT, ada yang 1 minute on 1 minute off, banyak banget. Lalu, apakah variasi-variasi ini masih bisa kita sebut sebagai HIIT? Ini tergantung dari siapa yang kalian tanya. Kalau menurut saya, selama kalian bisa menggunakan intensitas maksimal pada saat latihan dan masuk ke zona target heart rate, maka tidak ada masalah sebenarnya. Masalahnya, biasanya kita tidak mampu mencapai target heart rate tersebut karena di variasi-variasi HIIT seperti Tabata atau 40/20, waktu istirahatnya terlalu pendek untuk dapat memulihkan kembali tenaga yang diperlukan untuk latihan dengan intensitas maksimal. Jadi kalau kalian mau mengikuti HIIT yang benar-benar sesuai dengan definisinya, saran saya kalian mengikuti Classic HIIT. Jadi melakukan latihan dengan intensitas maksimal 20-30 detik dengan target heart rate mencapai kurang lebih 90% dari MHR, yang diikuti dengan istirahat aktif secukupnya dengan target heart rate kurang lebih 60-70% MHR. Tapi kalau saya sendiri, walaupun kalian tidak bisa mencapai 90% dari MHR, mencapai intensitas maksimal tersebut, dengan berolahraga seintens mungkin semampu kalian selama 15 atau 20 menit secara rutin, setidaknya kalian sudah berolahraga dan kalian sudah membakar kalori dan kalian sudah bergerak aktif, daripada kalian mementingkan teori dan kalian tidak melakukan apa-apa. Dan ini poin yang sangat penting menurut saya. Salah satu alasan yang paling sering saya dengar mengapa orang tidak rutin berolahraga adalah masalah waktu. Jadi karena kerjaan lah, karena kuliah lah, dan lain sebagainya. Alasan berikutnya yang sering juga saya dengar adalah nggak punya alat inilah, harus daftar gym lah. Lalu satu lagi yang sering saya dengar juga adalah bosen sama olahraganya. Nah, ketiga alasan ini bisa kita selesaikan dengan HIIT. Seperti yang sudah pernah saya bilang di video Resistance HIIT versus Steady State Cardio versus HIIT, keunggulan dari HIIT itu bukan di jumlah kalori yang terbakar. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan Steady State Cardio, keduanya membakar kalori yang hampir sama. Hanya saja, HIIT itu lebih efisien waktu, dan kita bisa menyelesaikan HIIT dalam waktu 30 menit, sudah termasuk pendinginan dan juga pemanasan. Jadi nggak ada alasan, nggak ada waktu. Seharian aja kita udah ngabisin berapa jam untuk scrolling Instagram atau nonton YouTube, ya kan? Lalu HIIT itu bisa dilakukan di mana saja, and I mean it. Kalau ada space di dalam kamar, kalian bisa lakukan di dalam kamar. Kalau ada space di ruang tamu, ruang tamu. Ada space di teras, teras. Kalau nggak ada space di dalam rumah, kalian bisa lakukan di taman. Di mana saja bisa kalian lakukan, dan kalian nggak perlu alat, kalian juga nggak perlu gym membership, oke? Salah satu keunggulan lainnya dari HIIT adalah kalian bisa memilih dari banyak sekali jenis latihan yang bisa kalian variasikan dan kalian kombinasikan. Jadi kalian bisa lakukan sprint, habis itu bisa body weight training, bisa kalian kombinasikan juga dengan latihan beban, jadi menggunakan dumbbell atau kettlebell. Selain itu, variasi dari HIIT ada banyak banget. Jadi kalau misalnya kalian udah bosan dengan yang 30/30, kalian bisa coba yang 40/20. Habis itu kalau udah bosan juga, kalian bisa coba dengan Tabata atau 1 minute on 1 minute off, atau sekali-sekali kalian coba yang Classic HIIT. Intinya sih kalau menurut saya, olahraga yang terbaik adalah olahraga yang bisa kalian nikmati dan kalian lakukan dalam jangka waktu yang panjang secara rutin. Jadi kalau kalian melakukan HIIT 30/30 atau HIIT yang 40/20 atau Tabata atau yang Classic atau apapun itu, selama kalian menikmati proses tersebut dan kalian merasa lebih fit, lebih sehat, lalu target berat badan kalian tercapai, ya udah, jalanin aja. Oke? Sekian video hari ini tentang HIIT. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar topik ini ataupun topik lain seputar nutrisi, fitness ataupun kesehatan, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar di bawah. And yeah, that's it. Thank you for watching. Bye. Hey, bolong.